Halo Pedikers. Pelarian Adeline Lees berakhir sudah. Raja kayu dari Sumatera Utara yang buron selama belasan tahun ini akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Lantas, siapa sih sosok Adeline Lees ini? Biar gak penasaran, kali ini aku akan mengajak kalian mengulik sepak terjang dan kekayaan Adeline Lees. Seperti apa videonya? Jangan kemana-mana, ambil kopimu dan temukan jawabannya di video berikut ini. Mari kita bongkar. Nama Adeline Lees mungkin masih asing di telinga sebagian orang. Tapi sosok satu ini bukanlah orang biasa. Pria kelahiran 15 Agustus 1957 ini merupakan pengusaha kayu keturunan Tionghoa. Ayahnya Acak Lees adalah konglomerat pemilik perusahaan PT Mujur Timber, perusahaan pengolahan kayu di Sibolga, Sumatera Utara. Sang ayah memulai bisnis kayunya pada tahun 1952. Lewat perusahaan miliknya itu, sang ayah mulai membeli hak penguasaan hutan di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Selain bisnis itu, keluarga Adeline Lees juga memiliki bisnis perkebunan dan perhotelan mewah. Setelah sang ayah meninggal dunia, pria berkacamata ini menjadi salah satu pewaris bisnis orang tuanya. Adeline Lees kemudian memimpin dua perusahaan, yaitu PT Mujur Timber Group dan PT Kingnam Development Indonesia. Dua perusahaan ini memproduksi triplek dan kayu lapis yang sebagian produksinya adalah untuk kebutuhan ekspor. Pada tahun 2000 hingga 2005, dua perusahaan yang dipimpin Adeline Lees ini melakukan illegal logging atau pembalakan liar yang merugikan negara dan lingkungan. Perusahaan Adeline Lees tidak membayar provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi. Namun sebelum perkaranya disidangkan, Adeline Lees kabur ke luar negeri pada tahun 2006. Ia sempat kabur ke China, akan tetapi berhasil ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia. Perkaranya kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Adeline Lees dituntut 10 tahun penjara serta membayar denda 1 miliar rupiah. Pada tahun 2007, majelis hakim memvonis bebas Adeline Lees karena dianggap tidak cukup bukti. Keputusan ini sempat memantik polemik luas dan perdebatan di media massa, sehingga nama Adeline Lees pun muncul menjadi pembicaraan secara nasional. Sehari setelah menghirup udara bebas, Adeline Lees langsung meninggalkan Indonesia. Padahal di saat yang bersamaan, polisi telah menetapkan Adeline Lees sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Jaksa penuntut umum juga telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adeline Lees kemudian dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembalakan liar dan merugikan negara pada tahun 2008. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Adeline Lees telah merugikan negara sebesar 119,8 miliar rupiah dan 2,93 juta US dollar. Namun, Adeline Lees tak bisa dieksekusi karena sudah lebih dulu kabur ke luar negeri. Pada tahun 2012, Adeline Lees dinyatakan sebagai buronan dan ditetapkan sebagai DPO oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Setelah sekian lama menghilang tanpa diketahui rimbanya, keberadaan Adeline Lees akhirnya terkuak. Pelariannya berhenti di Singapura, yang ditangkap oleh otoritas Singapura karena melakukan pemalsuan paspor pada tahun 2018. Setelah beberapa tahun mendekam di penjara Singapura, perkaranya dilanjutkan pada tahun 2021. Adeline Lees pun dijatuhi hukuman denda $14.000 Singapura dan dipulangkan ke Indonesia. Pada 19 Juni 2021 lalu, buronan kelas kakap itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Adeline Lees tampak mengenakan rompi berwarna pink dengan pengawalan super ketat. Kini hukuman penjara 10 tahun, denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti 199,8 miliar dan 2,9 juta US dollar sudah siap menanti Raja Kayu ini. Wah, berakhir sudah nih pelarian Adeline Lees. Well, setelah melihat sekilas sepak terjang Adeline Lees, sekarang yuk kita intip kekayaan yang dimiliki buronan kelas kakap ini. Sebagai pengusaha kayu, Adeline Lees tentunya memiliki banyak aset. Berdasarkan penelusuran Tempo, Adeline Lees diketahui memiliki banyak properti di kota Medan, baik berupa rumah mewah maupun berupa ruko. Setelah Adeline Lees ditangkap, Kejaksaan Negeri Medan juga telah melakukan penelusuran aset milik Raja Kayu itu. Sedikitnya Adeline Lees diketahui memiliki 3 aset harta berupa tanah dan bangunan,
yang berstatus hak guna usaha dan sertifikat hak milik di Kota Medan. Selain bisnis pengolahan kayu dan hak pengusahaan hutan di Sumatera Utara, Adeline Lis dan keluarganya juga diketahui memiliki beberapa jaringan bisnis, seperti perhotelan dan pariwisata. Keluarga Adeline Lis merupakan pemilik sebuah hotel berbintang di Medan dan Sibolga. Mereka juga diketahui menguasai beberapa pulau yang dijadikan resor wisata di lepas pantai Sibolga. Aset-aset ini tentu saja akan disita oleh kejaksaan untuk mengganti kerugian negara. Pada 2007, harta Adeline juga telah disita dan disetor ke negara sebesar 1,49 miliar rupiah. Tahun 2009, aset yang telah dilelang dan disetor ke negara sebesar 1,01 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga telah menyita aset berupa pabrik pengolahan kayu PT Mujur Timber di Sibolga, serta kapal tunda dan kapal tongkang yang diketahui menjadi alat angkutan kayu-kayu hasil pembalakan di wilayah Mandaling Natal. Meski demikian, pihak kejaksaan akan terus menelusuri dan mencari aset-aset yang dimiliki oleh Adeline Lis. Pasalnya, kerugian negara yang akan ia ganti tidaklah sedikit. Jika ditotal, Adeline Lis harus mengganti kerugian negara kurang lebih sekitar 162,3 miliar rupiah. Wow, angka yang fantastis ya, Bedikers. Dari kasus Adeline Lis ini, kita bisa memetik pelajaran berharga bahwa kekayaan ataupun kesuksesan yang diraih dengan cara curang pasti tak akan bertahan lama. So, jika ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan, maka raihlah dengan cara yang patut dan lurus. Gimana? Setuju kan dengan aku? Dan kita juga berharap semoga buronan-buronan kelas kakap lainnya bisa segera ditemukan dia sama pihak berwajib, kayak si Harun Masiku itu yang lenyap secara misterius bagaikan ditelan bumi.